banyak kelemahannya di pohon yang gabungan ini, Mas Adit. Susahnya dia sering Ada berenjal-berenjol kayak gini Bang Dian. Nah, kalau karakter batang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pedagang Bonsai Semeton bersama saya Aditya. Dan seperti janji saya sebelumnya Semetonnya, kapan hari di video sebelumnya saya janji ke kalian untuk berkunjung ke tempatnya salah satu senior kita, yaitu Bang Dian. Dan sekarang ada di tempat beliau Semeton ya. Kalau saya perkenalkan mungkin sudah terkenal ya, sudah dikenal lebih dulu ya. Saya langsung saja ke pohon-pohonnya beliau Semeton, di mana di sini beliau ini banyak sekali ini Semetonnya. Ini di bawah ini Semeton, itu di atas tuh juga Semeton, di belakang kita. Nanti kita naik Semeton. Di mana di sini ini adalah salah satu programan beliau. Ini di program di sini pertimbangannya apa Bang Dian dulu nih? Saya lihat di depan rumah ya. Karena kan kita keterbatasan lahan ini, Mas Adit. Jadinya terpaksa cuma satu-satu ini aja yang bisa nampung pohon besar di rumah ini. Dulu ada 3 sebesar ini dah. Cuma rumah ini kayak kebun jadinya. Kalau yang besar-besar gitu ya? Besar-besar gitu. Nah, yang 2 itu bukan gabungan, itu asli nunggal, pohon nunggal itu. Nah, tapi yang ini gabungan. Kalau yang ini gabungan. Nah, ini kan makanya ini yang tidak saya jual untuk edukasi buat teman-teman Ya. masalah bonsai gabungan itu. Mungkin bisa dibagi ceritanya Bang Dian? Nah, ini banyak kelemahannya di pohon yang gabungan ini, Mas Adit. Kalau yang 2 itu memang pohon nunggal tapi kaki sudah jadi, batang sudah ada karakter. Nah, kalau masalah yang nunggal yang gabungan ini cuma kelemahannya di kaki. Ini pengalamannya Bang Dian ya? Iya, pengalaman saya selama 14 tahun merawat pohon gabungan. Ini 14 tahun Semeton. Gabungan dari sebesar lidi dulu. Berarti itu kekurangannya Bang Dian ya, di kakinya? Iya, karena dulu kurang ilmu kita dulu. Waktu pertama berbonsai itu kan kita lebih mengenal kemang dulu. Mungkin bisa dari Pohon sini? yang pertama kita tahu itu kemang. 14 tahun di sini terus Bang Dian ya? 14 tahun. Awalnya di sana dia, Mas Adit. Cuma backgroundnya kan kehalang tembok. Jadi saya pindah ke sini lagi, depan. Nah, ke depan ini juga tidak bisa subur. Nah, saya punya inisiatif untuk mengangkat dia lebih tinggi lagi biar tidak tergenang dengan air-air siraman apa itu. Maka saya angkat dia, kasih talang. Berarti untuk Bang Dian sendiri daripada gabung mungkin lebih cenderung ke pecah batang atau batang utuh atau bagaimana Bang Dian? Nah, kalau untuk jenis kimang ini sendiri? Kalau jenis Ficus itu saya lebih rekomendasikan yang batang nunggal, Mas Adit. Karena batang nunggal itu bisa membentuk karakter pohon itu cepat. Dan apalagi yang pecah batang. Pecah batang juga lebih cepat dia kelihatan karakter tuanya gitu. Oh, mungkin untuk pemrograman akarnya juga Bang Dian ya? Ya, pemrograman akarnya itu bisa kita teliti, bisa kita seleksi. Nah, kalau gabungan ini kita kewalahan untuk menata akar menata akar itu, untuk mensortir akar itu kita kewalahan, Mas Adit. karena bertumpuk Bang Dian. Bertumpuk dan kita tidak tahu jalur yang mana punya akar, kita tidak tahu juga. Nah, di situ dah kelemahannya kalau kita menggabungkan pohon Ficus ini. Nah, ini Semetonnya, karena ini pengalamannya beliau Semeton, bisa kita, kalau saya pribadi bisa saya gunakan sebagai acuan juga. Tapi kalau ada pengalaman kalian yang berbeda Semeton, itu mungkin beda-beda Bang Dian ya? Beda-beda. Karena ini pengalaman. dari beliau langsung ya. Tapi ini besar Semeton. Itu ceritanya yang 2 dulu tuh kemana Bang Dian?
Ada teman di Pejeruk ambil satu, terus Diambil atau dibeli Bang Dian? dibeli. Dibeli Mas Adit dia. Berapaan Bang Dian kalau bisa dibocorin? Kemarin tuh cuma sebesar dia cat yang 5 kilo itu. Segini berarti. Black cat yang 5 kilo. Besar. Saya jual cuma 1,5 itu. Hah? 1,5. Segini? Ya karena kan nggak ada tempat di sini kita, makanya saya jual cepat. Nah cuma ini aja yang saya pertahankan. Kan sudah kebentuk percabangan juga Bang Dian ya. Sama, yang itu juga sudah terbentuk percabangan Mas Adi. Cuma ini saya mau selesaikan sampai untuk menjadi edukasi saya juga sendiri, untuk pembelajaran saya sendiri. Oh begitu. Di mana kelemahannya? Ternyata setelah saya pelajari itu banyak kelemahannya yang gabungan gini. Berarti begitu senior-senior itu sebetulnya. Mereka memprogram itu untuk mencari ilmunya ya. Ilmunya dulu Bang Dian ya. Iya, ilmunya dulu yang Setelah kita ilmunya pelajari. mungkin baru uangnya gitu. Nah, betul. Betul itu Mas Adi. Oke, ini ada beberapa juga nih semeton programan Anting Putri Bang Dian ya. Anting Putri, Ini expose root. Expose root ini akarnya wow luar biasa nih semeton. Ini masih agak rimbun ya. Tapi kalau kita lihat secara langsung liukannya sudah ini slanting ya Bang Dian ya. Ya, Air gasket. terjun, gasket ya. Gasket. Ini semeton. Ini berapa lama Bang Dian untuk mendapatkan pengakaran yang begini? Ini awalnya dulu saya beli itu kecil-kecil akarnya Mas Adit, sebesar rokok kelas mil dulu saya belinya. Ini sudah 1 tahun deh di sini. Iya 1 tahun lah. 1 tahun begini? 1 tahun. Nih semeton. Subur Bang Dian ya. Media yang digunakan Bang Dian atau ada perawatan khusus lah di Anting Putri ini? Kalau Anting Putri ini kan yang penting panas, angin, udara. Angin. Ya. Apa namanya? Air. Air. 3 unsur itu Mas Adit yang harus diperhatikan kalau Anting Putri. Nah medianya itu sebenarnya dia simpel medianya ini. Banyak yang saya sudah coba medianya, cuma pasir kali campur pasir Malang sama sekam yang udah lapuk. Itu aja Bang Dian. Itu aja, cuma ada Dekastar yang untuk membantu nutrisinya. Berarti selama di pot nih berapa kali pergantian pot dalam setahun? Ini baru setahun saya ganti. Kemarin ini. Ini kan sekamnya masih kelihatan agak. Mungkin setahun tuh udah penuh akarnya Bang Dian ya. Ya, udah penuh dia Mas Adi. Baik. Makanya bisa saya naikin lagi. Awalnya kan saya timbun ini semua ini Mas Adi. Nah, setahun itu saya angkat lagi. Makanya Kelihatan expose apa ya? Kelihatan agak-agak serem gitu Bang Dian ya. Dengan agak-agak pengakarannya angker. begini ya. Serut niagari. Baik Bang Dian, saya kembali mungkin sedikit ke Kimeng. Dengan ukuran yang begini Bang Dian, ya untuk saya pribadi ini sebentar untuk kalian juga sebagai acuan ya mungkin. Ini untuk target Bang Dian selesainya berapa tahun lagi? Kira-kira. Mungkin untuk selesai ke perantingannya lah. kalau itu tidak bisa kita targetkan Mas Adit, tergantung dari kesuburan pohon itu. Kalau pohon itu benar-benar subur atau tidak ada halangan sama sekali ya mungkin bisa lah 2-3 tahun lagi bisa dia tampil. 2-3 tahun lagi. Ya. Tapi kan kita tidak tahu juga kan. Ya. Siapa tahu ada kena busuk akar atau kutu putih itu bisa menghambat pertumbuhan juga. Tapi selama itu baik-baik saja bisa 2-3 tahun. Bisa. Baik. Ya. Oke, sebentar. Itu tadi ya, ada bonsai Ficus dan juga Anting Putri. Ini sebentar nih. Ini yang menarik ini. Tadi agak sedikit membuat mata saya terlena ya, yang ini Santigi ya. Ini Santigi mana Bang Dian? Ini Sumba. Sumba ya. Santigi Sumba. Sudah di program berapa lama nih Bang Dian? Nah, ini seumuran dengan Kimeng ini Mas Adit. 14 tahun. 14 tahun. Wow. Makanya yang 2 ini yang saya pertahankan karena ini dah yang pertama saya program dari nol itu. Ini dulu saya belinya waktu masih baru tumbuh tunas. Berarti masih belum ada apa-apa Bang Belum Dian, ada ya? apa-apanya. Baik, ini karyanya beliau sebetulnya. Bagaimana beliau di sini membentuk dari percabangan dengan konsep twin Bang Dan ya. Twin. Ada 2 mahkota sebetulnya di bawah 1. Susah senangnya merawat Santigi ini apa Bang Dian?
Susahnya dia sering mati ranting Mas Adit kalau kita tidak perhatikan medianya. Dan kelembapan lokasi tempatnya itu juga harus diperhatikan kalau disentigi. Perhatikan nih sebetulnya. Untuk khusus untuk santigi loper nih mungkin ya. Iya. Kalau lokasinya lembab, dia sering jamuran pohonnya lumutan gitu. Pasti ada aja cabang atau tunas-tunas baru itu yang kering. Karena saya lihat memang jauh dari pantai juga di sini Bang Dian lokasinya ya. Pantai cuma 500 meter dari tempat dekat, saya ini. agak dekat berarti agak ya? dekat ya. Cuma saya tidak pernah siram atau semprot pakai air laut. Ya. Berarti hanya dengan ini ya, Dengan air sumur aja. sumur, terus dengan rutin mungkin pengecekan penggantian media. Penggantian media minimal itu 6 bulan sekali, maksimal setahun sekali saya ganti. Nah kalau setahun sekali itu saya tambahin cuma dekastarnya aja. Lama-lama juga kan pasir Malang ini kalau setahun itu udah lembut dia. Walaupun pasir Malang tuh kasar, bisa lembut dia di dalamnya. Jadi itu akan membuat lembab medianya. Pecah dia jadinya. Baik begitu sebetulnya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari penjelasan beliau sebetulnya. Ini Andi Putri nih ya sebetulnya. Besar-besar sekali nih sebetulnya Andi Putrinya beliau. Ini di atas pot Bang Dian ya? Di atas pot semua. Selama 1 tahun 6 bulan lah ini. Di atas Itu pot di ya? atas pot terus. Dari bahan? Dari bahan dongkelang. Ini sebetulnya, mohon maaf sebentar. Ya, saya agak merapat. Saya mau tunjukkan ke kalian ini bagaimana anting putrinya ini. Ini ada, kok bisa gini Bang Dian ya? Ada berenjol-berenjol kayak gini Bang Dian. Nah kalau karakter batang putih itu wajib bendol-bendol Mas Adit. Kalau batang hitam pasti ada tambingnya. Gitu ya. Luar biasa ya. Tapi terkesan gimana ya? Kayak bonce-bonce yang di Taiwan saya lihat itu ya. Vietnam itu. Ini sebetulnya besar juga nih. Lingkar 42. 42. Kok dijual harganya berapa yang segini Bang Dian? Kalau misal nih kan. Karena saya ini kepengen buat komunitas unput loper di Lombok ini. Unput loper ya. Loper di Lombok. Makanya saya belum pikirkan untuk Belum harga atau untuk pikirkan untuk jual gitu. Saya mau akan bangkitkan semangat-semangat teman-teman yang di Lombok ini untuk pelihara unput dulu. oh begitu. Maksud saya nih sudah agak mulai tertarik sama angkut sebetulnya. Yang dimana di sini sengaja saya datang ke sini juga untuk belajar khusus untuk karena beliau nih banyak program angkut sebetulnya itu lihat di belakang di atas sebetulnya. Bisa balik kamera di atas nanti kita merapat ke atas sebetulnya. Baik untuk yang segini besarnya sepengalaman Bang Dian untuk angkut ini sendiri ini targetnya berapa lama kira-kira dengan kesuburan yang sekarang misalnya? Nah, udah saya jelaskan tadi kayak Ya. di Kemeng tuh Mas Adit, kita tidak bisa menarget pohon itu. Karena itu udah tergantung dari kesuburan Ya. dan tidak ada halangan dari penyakit. Bisa jadi 5 tahun udah kelihatan dia kalau unput. Ya. Karena pertumbuhan unput juga cepat Mas Adit. Pertumbuhan unput itu. Jadi saya dengar di teman-teman itu kan agak lama gitu mungkin Bang Dian itu sebabnya apa? Saya lihat di sini subur-subur sekali. Perawatannya mungkin belum terlalu paham teman-teman ini, dan juga kendala media mungkin atau tempat bisa jadi itu juga pengaruhnya Mas Ade. Yang penting Andin Putri ini perawatannya sama dengan sentigi dia. 3 unsur itu tidak lepas dari pohon yang 2 itu. Termasuk panas, sinar matahari ya. Panas, angin, air itu. Begitu sebetulnya. Wow, besar lah ini sebetulnya. Mau ngomong yang ini besar rambutnya. Tapi bisa kita contoh beliau sebetulnya. Kita belajar dari beliau tentang bagaimana memaksimalkan lahan yang Sempit. yang seadanya lah gitu ya. Yang di depan nih. Termasuk bagus sih sebetulnya. Menghijaukan rumah di depan rumahnya beliau sambil duduk ngopi. Enak juga kalau tertata begini rapi. Ada juga seng simbur mikro tuh ya. Seng simbur mikro. Mikro beliau program.
Wow. dari situ. Oh ya, sini agak sedikit mendekat mungkin kameranya. Besar juga nih Sultan. Ya besar nih. Berapa ton nih Bang Dian? Sudah di Itu setahun setengah dah itu Mas Adit. setahun setengah nih Bang Dian? Iya. Dari sebesar apa dulu? Dari sebesar rokok surya. Nih Sultan. Mantap. Itu hibahan dari Pak Sayuti dulu di Lombok Tengah, berbali. Ini sudah diarahkan percabangannya Sultan. Ekstrim sekali ya pengarahannya Bang Dian. Iya. Diklikannya Sultan. Ini kayaknya mau dibesarkan lagi Bang Dian ya. Dibesarkan lagi, makanya di ground dia. Targetnya seberapa besar? Ya kalau mampu saya bersabar sampai Selengan, alhamdulillah Selengan sudah saya angkat dari ground itu. Kalau mampu bersabar Sultan. Mampu Karena bersabar. memang saya dengar-dengar sih banyak juga yang ini ya, yang nawar-nawar ya. Iya banyak. Itu udah 3 orang yang tawar. 3 orang ya. Karena memang luar biasa pembentukannya beliau Sultan ya. Pengarahannya beliau ya. Bagaimana beliau menerapkan ilmu beliau di bonsai itu ya. Untuk menjadi karya seni yang luar biasa lah Sultan. Ada mungkin yang ditambahkan Bang Dian? Kita lanjut ke part berikutnya. Mari mungkin. kita ke atas. Ke atas ya. Oke, melihat kita ajak ke pohon-pohon atas mami. Sultan. Itu program beliau di atas ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini Sultan. Salam Bonsinca, salam Petirah. Mantap.